Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni dari Prodi Agribisnis semester 6 dengan NIM 091058092133. Mata kuliah Manajemen Industri Hasil Pertanian. Di sini saya akan membawakan materi tentang sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. Yang pertama, filosofi halal dalam pandangan agama dan pemahaman yang berkembang. Masalah pangan sebenarnya sudah lama menjadi bahasan khusus dalam setiap agama di dunia ini. Pangan tidak hanya menjadi penanda terhadap tradisi yang sudah berjalan, namun juga menjadi alat dalam berbagai ritual peribadatan beragama. Kemudian bahan pangan dan potensi pasar halal. Dalam kaidah usul fikih, dalam ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber hukum utama dalam agama Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Disebutkan bahwa asal segala sesuatu atau benda yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, kecuali ada keterangan yang sah dan tegas tentang keharaman bahan tersebut. Kebijakan mengenai aspek kehalalan di Indonesia mulai mengantisipasi perkembangan isu halal ini dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian kebijakan halal perusahaan. Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis komitmen manajemen puncak perusahaan untuk senantiasa menghasilkan produk halal secara konsisten, serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penerapan sistem jaminan halal. Kemudian tim manajemen halal. Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal di perusahaan. Kemudian pelatihan dan edukasi. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dari semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis. Kemudian produk yang disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan oleh ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Kemudian fasilitas produksi yang pernah digunakan untuk menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya jika ada digunakan untuk menghasilkan produk halal. Kemudian prosedur tertulis aktivitas kritis. Prosedur pembelian bahan harus menjamin semua bahan yang dibeli untuk produk yang disertifikasi masuk dalam daftar bahan yang telah disetujui LPPOM MUI. Manfaat sertifikasi halal jika dikaji secara menyeluruh, sistem jaminan halal dan perlakuan sertifikasi halal ternyata memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen maupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat halal menjamin keamanan produk yang dikonsumsi. Kemudian manajemen halal menjamin pelaksanaan keseruan. Kemudian sertifikat halal mampu menenteramkan masyarakat dari isu sensitif. Kemudian sertifikat halal menjamin memberi keunggulan komparatif. Kemudian sertifikat halal melindungi produk dalam negeri dan persaingan global. Kemudian sertifikat halal memperbaiki kemampuan dokumentasi dan administrasi perusahaan. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.